Shalom anak-anak Fitur Kids. Tanpa terasa kita bertemu kembali walaupun secara online dalam ibadah Victory Kids kita pagi hari ini. Seperti biasa, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Saya menyapa anak-anak yang ada di rumah dan dimanapun berada. Kita mengucapkan bersama-sama yel-yel Victory Kids kita. Ayo semuanya bangkit berdiri. 1, 2, 3. Victory Kids. Yes, yes, yes. Victory Kids, Yesus, yes. Nah, puji Tuhan. Pada hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Setelah 1 minggu lamanya, Tuhan sudah memelihara kehidupan kita. Mari kita angkat pujian dan syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikannya dan anugerahnya. Kita angkat pujian, terima kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kasih setiamu dalam hidupku tak pernah habis. Sepanjang waktu Kau angkat aku jadi anak-Mu. Oh, betapa senangnya hatiku. Aku bersuka di hadapan-Mu. Naikkan pujian syukur bagi-Mu. Oh Tuhan Yesus, Juru Selamatku, ku cinta padamu. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kasih setiamu dalam hidupku tak pernah habis. Sepanjang waktu Kau angkat aku jadi anak-Mu. Oh Bapa, senangnya hatiku. Aku bersuka di hadapan-Mu. Naikkan pujian syukur bagi-Mu. Oh Tuhan Yesus, Juru Selamatku, ku cinta padamu. Kasih setiamu dalam hidupku tak pernah habis. Sepanjang waktu Kau angkat aku jadi anak-Mu. Betapa senangnya hatiku. Aku bersuka di hadapan-Mu. Naikkan pujian syukur bagi-Mu. Oh Tuhan Yesus, Juru Selamatku, ku cinta padamu. Ku cinta padamu, ku cinta padamu. Nah, anak-anak Victory Kids, mari kita berdoa terlebih dahulu, lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk datang beribadah walaupun secara online. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, terutama untuk kasih setia-Mu dan anugerah-Mu yang telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Kami ingin menjadi anak yang setia dan taat kepada-Mu. Dan saatnya kami siap untuk memuji, menyembah-Mu ya Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah online Victory Kids ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak Victory Kids yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sepertinya wabah COVID-19 ini belum berakhir.
Dan bahkan ada permasalahan baru yang terjadi dalam seputar kehidupan kita. Dan mungkin saja saat ini banyak permasalahan yang terjadi dalam kehidupan anak-anak, orang tua, dan bahkan orang lain yang menjadi khawatir dan takut. Dan mungkin ada di antara kita yang mengalami sakit. Namun marilah kita tetap bersyukur dan bersukacita, karena itu adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ayo anak-anak, mungkin bisa mengajak papa mamanya di rumah atau oma opanya untuk boleh bersama-sama memuji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Mari semuanya, saya mengundang untuk kita untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama kembali. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Nah, anak-anak Victory Kids yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Jelita. Mari siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, dan tentunya juga akan kita simpan dalam hati kita, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita angkat pujian, firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku.
firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi anak-anak Victory Kid. Wah, luar biasa. Kita sudah mendengarkan tadi puji-pujian, kita sudah nyanyi, kita sudah bergembira. Karena apa? Karena kita memuji nama Tuhan. Nah, anak-anak Victory Kid, kita mau yel-yel dulu ya. Victory Kid, yes, yes, yes. Victory Kid, Yesus, yes. Wah, luar biasa. Nah, anak-anak, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami sungguh bersyukur oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih dimanapun kami saat ini berada, biarlah Tuhan menolong kami. Kami tetap semangat untuk mengikuti, bahkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami, sahabat kami, teman kami, orang tua kami yang saat ini di dalam kelemahan tubuh mereka oleh karena COVID-19. Tuhan kasihanilah, pulihkanlah mereka sehingga kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami pada pagi hari ini siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak Victory Kid, hari ini kita sungguh sangat senang sekali karena hari ini kita belajar bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menyatakan kebenaran, menjadi anak-anak yang sejati. Sejati di dalam kehidupan Yesus Kristus yang menjadi berkat bagi banyak orang. Wah, lo sejulita cerita apa pagi hari ini? Cerita pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana memberi dengan tulus. Wow, kalau kita memberi dengan tulus, tidak cukup hanya dengan memberi begitu aja loh, memberi persembahan begitu. Oh, tidak cukup. Tapi Tuhan mau bagaimana setiap anak-anak Victory Kid mengetahui kebenaran yang sejati. Yaitu bukan hanya kita memberi dengan segala kelimpahan kita. Bukan hanya memberi supaya kita dipuji dan dipuja orang. Nah, hati-hati dengan hal seperti ini. Nah, hari ini Lo Sejulita akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat bagaimana seorang anak yang merayakan ulang tahunnya begitu senang sekali. Dia sangat senang sehingga dia memberikan kepada setiap saudara-saudaranya, teman-temannya yang diundang untuk memberikan sesuatu bingkisan. Ya, mereka dengan penuh sukacita menerimanya. Tetapi itu baik ya, karena apa? Karena Tuhan memberikan kita umur yang panjang dan kita bersukacita. Tapi yang harus kita jaga, yang harus hati-hati adalah bagaimana kita merasa menjadi orang yang sombong. Karena apa? Karena kita mau ulang tahun, kita membagi-bagikan berkat kepada orang lain, lalu kita omongin sama orang yang lain. Hai, ayo, besok aku ulang tahun, aku mau kasih hadiah yang banyak sekali. Semua dikasih tahu ya. Loh, siapa yang mau datang ke rumahku nanti aku kasih hadiah ya, gitu. Dipamerkan, semuanya dikasih tahu kepada orang. Tidak cukup hanya teman-teman yang ada di sekitar. Lalu dia telepon lagi opa, omanya, tantenya, omnya, semua yang ada. Kalau bisa seluruh dunia tahu kalau dia mau hari ini ulang tahun. Wah, apakah seperti itu maksudnya Lo Sejulita? Oh tidak. Lalu barangkali Lo Sejulita, kalau umpamanya sebagai anak-anak Tuhan, aku mau di ulang tahunku memberikan sesuatu kepada orang yang tidak punya. Contohnya seperti anak-anak yang ada di panti asuhan gitu loh, Bisa nggak loh, Oh bisa, bagus ya kan?
Tapi juga harus hati-hati, jangan sampai ketika kita memberikan mainan kita, berkat kita kepada mereka, kita juga omongin ke orang-orang. Kemarin aku ulang tahun, aku di rumah panti asuhan, aku kasih semuanya. Kamu? Enggak. Nah, apakah seperti itu juga? Memberi yang baik, memberi dengan tulus. Oh, bukan ya loh sejulita ya, bukan. Atau barangkali kita kasih kepada anak-anak yang di jalan di sana mainan, kasih makanan, lalu kita foto-foto, barangkali cheese gitu ya. Foto-foto dia supaya apa? Dia pamerkan kepada semua orang. Nih, aku punya punya foto, aku berbagi sama orang lain. Lu enggak, kamu enggak. Kasihan deh lo gitu ya. Dia pamer. Coba dong aku anak-anak Tuhan, aku rajin ke gereja. Nah, sekarang aku mau merayakan ulang tahunku, aku mau berbagi, aku berikan sama mereka. Nih, contohnya ini nih fotoku, tunjukin deh. Dipamerkan. Apakah seperti itu anak-anak yang tulus? Wah, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita bagaimana kita mau memberikan dengan tulus, dengan benar. Coba sekarang anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sekarang anak-anak Victory Kid boleh buka firman Tuhan di Matius 6 ayat 1 sampai 4. Yuk, Miss Julita pimpin, kita sama-sama membacanya ya. Bagi adik-adik atau anak-anak Miss Julita yang kecil, yang masih balita, boleh sama maminya. Boleh juga dengar Miss Julita di depan sini ya. Oke, seperti ada anak-anak yang kecil, yang baru lahir juga gak apa-apa, boleh didengarkan. Dengarkan suara Miss Julita ya. Baca firman Tuhan, yuk kita sama-sama membacanya dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yuk kita baca. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat, di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Wah, lo sejulita hari ini firman Tuhannya menegur kita, mengingatkan kita karena kita sangat dikasihi oleh Tuhan ya lo sejulita. Iya betul, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Yang tadinya kita merayakan ulang tahun, melakukan sesuatu, membantu orang, memberkati orang dengan membangkit-bangkitkannya atau mencerita-ceritakannya atau memamerkannya. Ingat, itu adalah bentuk yang sangat berbahaya. Itu yang mengakibatkan kita menjadi sombong. Nah, Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang sombong. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan semua anak-anak Victory Kid yang menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, kita mau mendengar bagaimana firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu seperti lagu pujian kita tadi bertumbuh di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita mendengar dan melakukannya. Nah, hari ini lo sejulita juga mengajarkan anak-anak apa sih itu lo sejulita orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang seperti tadi yang lo sejulita bilang, mereka tidak melakukan kebenaran yang harusnya mereka harus lakukan. Ya, harusnya mereka memberi dengan tulus, tetapi karena mereka mau dilihat orang banyak supaya dipuji-puji orang, nah itulah yang namanya orang munafik, menyenangkan dirinya sendiri. Ya, menyenangkan diri sendiri, sehingga yang harusnya Tuhan disenangkan menjadi menyenangkan diri sendiri yang mengakibatkan kesombongan. Nah, itu tidak benar. Jadi kalau kita mau memberi kepada orang yang membutuhkan, jangan mengumumkannya.
Ya, jangan dikasih tahu, kasih tahu. Jangan di WA semuanya ya. Hari ini aku ulang tahun, aku mau memberi sedekah. Aku mau ke panti asuhan. Nih foto-fotoku ya. Dikasih tahu, kasih tahu. Tidak perlu. Karena yang perlu itu adalah Tuhan. Tuhan yang melihat apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang baik. Tuhan tahu. Karena firman Tuhan hari ini berkata, Bapa di surga mengetahuinya dan akan memberikan upah kepada kita. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh luar biasa pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kepada setiap kita jangan membiarkan tangan kiri kita diketahui oleh tangan kanan kita. Maksudnya agar pemberian kita tidak diumumkan. Sepertinya seperti rahasia, cukup kita aja yang tahu. Cukup mama dan papa aja yang tahu. Kita pergi ke sana ke satu tempat lalu kita membagikannya cukup. Tidak perlu digobar-gobar-gabirkan ya, tidak perlu diberi-beritahukan, tidak perlu ditrompet-trompetkan ke orang-orang, tidak perlu. Atau zaman sekarang di WA ya, di IG, wah dipamerkan di IG ya. Wah, mamaku posting, wah luar biasa anaknya loh, kasih ini, kasih itu ya kepada orang miskin. Sebetulnya tidak perlu ya anak-anak ya. Atau barangkali kita makan yang enak, kasihan juga kalau kita makan yang enak, tiba-tiba orang lihat IG kita, dia kelaparan. Wah, kasihan juga kita tidak jadi berkat ya kan. Hati-hati juga ya menggunakan IG kita ya. Atau mama dan papa boleh juga diingatkan, mama papa jangan diposting-posting ya. Iya, karena sekarang jangan dong supaya di like gitu ya, supaya kita jadi viral. Oh jangan, hari ini memang perlu viral tapi tidak seperti itu ya anak-anak ya. Tapi kalau kita mau viralkan bahwa kita orang yang berprestasi, yang menunjukkan kasih Tuhan, boleh ya kan. Tapi jangan sampai kita mengakibatkan sombong. Karena apa? Segala sesuatu Tuhan yang berikan. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, nah hari ini loh Sejulita mau kasih contoh juga seorang tokoh Alkitab yang bernama Dorcas atau Tabita. Nah, Tabita ini adalah murid Tuhan yang luar biasa, yang sangat dikasihi Tuhan. Bagaimana dia memberikan berkat kepada orang tapi tidak memberitahukannya ke kanan dan ke kiri. Dia hanya memberikan, membantu mereka sehingga apa yang dilakukan Tabita, apa yang dilakukan Dorcas ini itu terasa bagi orang lain. Ya, dia diberkati oleh orang lain. Apa buktinya loh Sejulta ini dia? Ketika dia memberikan pakaian, ketika dia memberikan sumbangan, ketika dia memberikan hatinya untuk orang lain merasa sangat diberkati dan orang lain itu yang ada di sekitarnya sangat mengasihinya. Nah, anak-anak sangat terasa atau berdampak kepada orang lain. Kalau kita memberikan sesuatu ada dampaknya, ada yang mereka rasakan sehingga itu menjadi berkat bagi orang lain atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitulah Tabita yang melakukannya. Oleh karena apa? Karena dia melakukannya untuk Tuhan. Nah, setelah apa yang terjadi dengan Tabita, dia membantu orang lain dan orang lain sangat mengasihinya. Apa buktinya loh Sejulita? Ketika dia sedang jatuh sakit, ketika dia meninggal, mereka semuanya sedih sekali. Tapi untung ada anak Tuhan, ada Rasul Petrus yang akhirnya membangkitkan Tabita. Ya kan cerita ini? Tapi yang kita mau lihat di sini bagaimana Tabita yang menjadi berkat bagi orang lain dan orang lain merasakan berkatnya. Mereka mengasihi Tabita dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Tabita pun memberikan hatinya, memberikan sedekahnya, sumbangannya, ya pelayanannya dengan tulus, dengan hati, dengan takut akan Tuhan. Karena dia mau menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Tapi apa yang dia lakukan hanya untuk Tuhan. Nah, anak-anak Victory Kids, pada pagi hari ini kembali kita diingatkan untuk 3 hal. Yang pertama, kita tidak perlu pamer. Supaya kita dipuji orang itu tidak perlu. Nah, yang kedua, hanya Tuhan yang tahu apa yang kita perbuat. Karena Tuhan melihat apa yang kita lakukan.
Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, sehingga Tuhan bisa memakai kita menjadi alatnya, menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, anak-anak Tuhan yang sejati melakukan tindakan kebenaran untuk menyenangkan Bapa di surga. Nah, anak-anak Victory Kids, kita pada pagi hari ini sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajari kita akan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Dan pada pagi hari ini kita akan mengakhirinya, kita akan menyebutkan ayat hafalan kita, yaitu Matius 6 ayat 3 dan 4. Yuk kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekah yang engkau berikan dengan tersembunyi, karena Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Ya, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak Victory Kids harus menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, menyatakan kebenaran. Kalau memberi, harus memberi dengan tulus. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami, menegur kami, mengajari kami akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Yang hari ini kami mendengarkannya, bagaimana kami mau menyatakan kebenaran dengan memberi dengan tulus, oleh karena kami menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena melihat orang lain, bukan karena kami mau pamer. Oh Tuhan, tolong kami dan ampuni kami jika kami pernah melakukan hal seperti itu. Tapi mulai hari ini kami belajar akan kebenaran firman Tuhan untuk menolong kami memberi dengan hati yang tulus, memberi dengan menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami pada pagi hari ini. Kami juga berdoa terus untuk teman-teman kami yang saat ini sedang menderita. Tuhan, tolonglah mereka dan berikan penghiburan kepada mereka. Dan kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik buat setiap anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak Victory Kids. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak Victory Kids, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Laso Jelita. Dan saatnya mari kita naikkan pujian dan syukur kita lewat persembahan yang diberikan oleh kedua orang tua kita. Kita dapat memberikannya langsung ke kantor gereja setiap hari Senin jam 10 sampai jam 12 siang, atau dapat mentransfernya lewat rekening gereja yang ada tertera di bawah ini. Sambil menjalankan persembahan, sambil mempersiapkannya, kita angkat pujian Burung Pipit. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan.
yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kita telah berada di penghujung ibadah online Victory Kids. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita berdoa. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur. Kami diberikan kesempatan untuk terus memuji, menyembah Tuhan. Dan kami juga telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan telah memberikan persembahan syukur kami ya Tuhan. Bila kiranya Engkau terus memberkati kami dan menyertai kami bahkan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak Victory Kids yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengarkan pengumuman kita. Yang pertama, kami dari Lose Victory Kids mengajak kita untuk terus setia datang beribadah kepada Tuhan walaupun masih secara online. Dan yang kedua, mari kita bersama-sama berpartisipasi dalam menyambut ulang tahun Victory Kids yang ke-56 dengan diadakan lomba sebagai berikut. Yang pertama adalah lomba kategori anak kelas TK, yaitu gerak dan lagu dengan judul lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Untuk kategori anak kelas tengah, kelas 1 sampai kelas 3 SD, lomba bernyanyi dengan lagu Jangan Kamu Khawatir. Dan untuk kategori kelas besar 4 sampai 6 SD dengan lagu Ada Satu Sobatku. Anak-anak dapat mengirimkan video rekaman kepada Lause Cross-nya masing-masing. Paling lambat tanggal 15 Agustus 2021 jam 19 WIB. Nah, pengumuman berikutnya yaitu yang ketiga adalah mari tetap menjaga protokol kesehatan dan mari kita terus menjaga imun kita dengan tetap banyak makan, cukup istirahat, makan buah dan sayur, dan bila perlu kita minum vitamin. Dan yang terpenting juga adalah jaga iman kita untuk tetap terus setia dan taat pada Tuhan, untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada akhirnya, saya Lose Fir dan bersama dengan Lose Julita mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah.